Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Eva Dwi Yunita Barulubis. Saya mahasiswi STAI Hubul Waton Duri. Saya mahasiswi semester 3, NIM 23004343. Di video kali ini kita akan membahas tentang administrasi pendidikan. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke materi pembahasan kita, yaitu tentang administrasi pendidikan. Apa sih administrasi itu? Administrasi menurut etimologi yaitu melayani, membantu, dan memenuhi. Sedangkan menurut terminologi yaitu proses untuk mengelola sumber daya. Sumber daya di sini dimaksud yaitu 7M dan 1I. Sumber daya 7M dan 1I ini yang pertama men, 2 money, 3 message, 4 marketing, 5 material, 6 minutes, 7 information. Baiklah, itu tadi sumber daya 7M dan 1I. Saya akan bertanya lagi, lantas apa pentingnya administrasi bagi suatu organisasi atau lembaga? Apa jadinya jika suatu organisasi atau lembaga itu jika tidak menerapkan konsep administrasi? Tentunya lembaga atau organisasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien karena mereka tidak memiliki administrasi, tidak memiliki konsep, maka semua yang mereka lakukan itu tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Apa sih bedanya administrasi dan manajemen? Kalau secara umum itu administrasi dan manajemen itu sama, tapi kalau dilihat secara perfectnya, administrasi dan manajemen itu berbeda. Kalau administrasi itu lebih ke lembaga pemerintahan atau non-profit oriented. Contohnya itu seperti rumah sakit, kantor KUA. Nah, sedangkan manajemen itu lebih ke lembaga swasta, lebih mencari keuntungan biasanya lembaga swasta itu, atau profit oriented. Jadi itu bedanya ya antara administrasi dan manajemen. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama itu terwujudnya proses belajar yang bermakna. Dengan adanya administrasi pendidikan ini, proses belajar itu jadi lebih bermakna. Proses belajar itu akan terwujud. Yang kedua itu peserta didik aktif mengembangkan dirinya. Jadi mereka tuh lebih bebas untuk mengeksplorasi dirinya, untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Ya, jadi administrasi di pendidikan ini sangat penting bagi lembaga atau organisasi. Karena jika tidak ada administrasi pendidikan ini, maka usaha mereka tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima itu, masalah mutu pendidikan teratasi. Jadi, masalah pendidikan yang belum teratasi dengan adanya administrasi pendidikan ini akan teratasi. Yang terakhir, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Ya. Jadi itulah dia tujuan atau manfaat administrasi pendidikan. Setelah kita bahas tujuan dan manfaat, di sini kita akan membahas tentang fungsi administrasi pendidikan. Jadi, fungsi administrasi pendidikan ini menurut Hershey and Place itu ada 4. Kalau disingkat tuh bisa disebut dengan singkatan FOAK. FOAK ya. Jadi V-nya itu adalah planning. Planning itu apa di sini dimaksud? Planning itu adalah perencanaan. Perencanaan dari sumber daya tadi, sumber daya 7M dan 1I. Yang kedua, organizing. Organizing yaitu proses keseluruhannya. Jadi administrasi ini adalah sebuah proses keseluruhannya. Dan yang ketiga itu activity. Activity ini di sini pelaksanaannya. Administrasi pendidikan ini sebagai pelaksananya. Dan yang terakhir
C-nya itu controlling, yaitu sebagai pengamatan. Jadi administrasi pendidikan di sini sebagai pengamatnya. Pengamatnya berjalannya suatu organisasi atau lembaga tersebut. Jadi itulah tadi pentingnya kita membuat suatu administrasi di suatu lembaga atau organisasi agar segala sesuatu yang kita buat tidak sia-sia. Semua akan berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.